Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kedamaian serta kesehatan yang paripurna senantiasa menyertai Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa hidupnya seperti tergantung pada satu strip obat berwarna hijau atau merah muda yang selalu ada di saku baju atau di tas tangan? Setiap kali perut terasa perih sedikit, langsung dikunyah. Setiap kali dada terasa panas, langsung diminum. Rasanya tenang sebentar. Tapi besok, sakitnya datang lagi. Dan lusa, datang lagi. Begitu terus, selama bertahun-tahun, sampai Bapak Ibu lupa rasanya perut yang nyaman tanpa bantuan obat kimia. Tahukah Bapak dan Ibu, sebuah fakta medis yang cukup mengejutkan dan jarang dibicarakan secara terbuka adalah bahwa penggunaan obat penekan asam lambung dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun berturut-turut ternyata meningkatkan risiko keropos tulang atau osteoporosis hingga 30% pada lansia. Tidak hanya itu, ginjal kita yang berharga pun pelan-pelan bisa mengalami penurunan fungsi karena dipaksa membuang residu kimia setiap hari. Kita berniat mengobati lambung, tapi tanpa sadar, kita sedang mengorbankan tulang dan ginjal kita. Selamat datang kembali di rumah kita, bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya, Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu hari ini. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sedikit berani mengubah pola pikir. Kita tidak akan bicara tentang bagaimana cara meredam gejala sesaat, tapi kita akan bicara tentang bagaimana mencabut akar masalahnya. Kita akan membahas cara memperbaiki klep atau katup lambung yang longgar dengan 3 bahan alami yang mungkin tanaman-tanamannya ada di pekarangan rumah Bapak Ibu sendiri. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik obat alami ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana rasanya perut Bapak Ibu hari ini? Apakah terasa begah, kembung, atau ada rasa panas yang naik ke dada? Saya ingin Bapak dan Ibu menuliskan sebuah kalimat afirmasi di kolom komentar. Silakan ketik, "Saya siap sembuh tanpa ketergantungan obat." Dan tolong sebutkan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh penjuru Indonesia selalu menjadi penyemangat tersendiri bagi saya. Bapak dan Ibu, banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat kita tentang sakit mah dan GERD ini. Ada yang bilang kalau sakit mah itu harus minum susu kental manis supaya lambungnya terlapisi. Padahal susu yang tinggi lemak dan gula justru membuat pengosongan lambung jadi lambat, dan asam lambung malah makin naik. Ada juga yang bilang, sakit lambung itu murni karena telat makan. Padahal, banyak pasien saya yang makannya sangat teratur. Tapi tetap saja, asam lambungnya naik ke kerongkongan. Hari ini, saya akan meluruskan semua anggapan keliru itu. Kita akan belajar bahwa masalah utamanya seringkali bukan pada telat makan, tapi pada kekuatan otot katup lambung dan kualitas lapisan lendir di perut Bapak Ibu. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat membekas di hati saya. Sebut saja namanya Ibu Ratna, usia 62 tahun. Ibu Ratna adalah seorang pensiunan guru yang sangat aktif. Selama 10 tahun terakhir, Ibu Ratna tidak pernah lepas dari obat antasida dan obat penghambat pompa proton yang diresepkan dokter maupun yang dibeli sendiri di apotek. Setiap kali beliau mau makan sambal sedikit saja, beliau minum obat dulu sebagai tameng. Beliau pikir itu aman. Sampai suatu hari, Ibu Ratna terpleset ringan di kamar mandi. Jatuhnya tidak keras, hanya terduduk pelan. Tapi, beliau menjerit kesakitan dan tidak bisa bangun. Setelah dibawa ke rumah sakit dan dironjen, ternyata tulang panggulnya patah. Dokter tulang yang menanganinya heran, karena tulangnya sangat rapuh, jauh lebih rapuh dari lansia seusianya. Setelah ditelusuri riwayat medisnya bersama saya, kami menemukan benang merahnya. Ternyata, karena Ibu Ratna menekan asam lambungnya sampai titik nol selama bertahun-tahun dengan obat, tubuhnya gagal menyerap kalsium dan magnesium dari makanan. Asam lambung itu diciptakan Tuhan. Ada fungsinya, salah satunya untuk melarutkan mineral agar bisa diserap tulang. Karena asamnya dimatikan terus, tulangnya kelaparan kalsium selama 10 tahun.
Ibu Ratna menangis di hadapan saya. Beliau menyesal karena menganggap enteng ketergantungan obat mah. Beliau berkata, "Dokter, saya takut makan, tapi saya lebih takut tulang saya hancur." Kisah Ibu Ratna ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Obat itu untuk kondisi darurat, bukan untuk makanan sehari-hari. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam perut Bapak dan Ibu saat GERD itu kambuh? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan, lambung Bapak Ibu itu seperti sebuah panci presto atau panci bertekanan tinggi yang sedang memasak daging. Di dalam panci itu ada air cuka yang sangat asam lambung untuk menghancurkan makanan. Di bagian atas panci, ada tutup yang memiliki karet pengaman atau katup. Dalam kondisi normal, katup ini tertutup rapat. Meskipun isi panci mendidih, air cuka tidak akan muncrat keluar. Tapi, pada penderita GERD, karet pengaman atau katup ini, yang dalam bahasa medis disebut less lower esophageal sphincter, menjadi longgar, kendor, dan tidak bisa menutup rapat. Akibatnya apa? Setiap kali ada tekanan sedikit saja dari bawah, misalnya karena kekenyangan atau banyak gas, air cuka yang panas itu menyembur naik ke atas, masuk ke selang kerongkongan. Kerongkongan kita tidak didesain untuk kena cuka panas. Dindingnya tipis dan sensitif. Makanya rasanya seperti terbakar. Panas di dada atau heartburn, mulut terasa pahit, dan tenggorokan sakit buat menelan. Masalah utamanya ada di katup yang longgar tadi. Bukan sekadar air cukanya yang kebanyakan. Kalau Bapak Ibu minum obat penetral asam, itu hanya memadamkan api sebentar, tapi tidak memperbaiki katup yang rusak. Besok kalau obatnya habis, asamnya naik lagi, karena pintunya masih terbuka. Ada 3 bahaya utama jika kondisi katup bocor ini dibiarkan bertahun-tahun. Bahaya pertama adalah penyempitan kerongkongan. Karena terus-menerus terbakar asam, dinding kerongkongan akan luka, lalu sembuh jadi jaringan parut yang keras. Akibatnya, saluran menyempit. Bapak Ibu akan merasa susah menelan. Makan nasi serasa nyangkut di dada. Harus didorong air banyak. Bahaya kedua adalah masuknya cairan lambung ke paru-paru. Ini sering terjadi saat tidur. Asam naik, lalu masuk ke saluran napas. Bapak Ibu akan sering batuk kering menahun, suara serak, bahkan bisa kena radang paru-paru atau pneumonia aspirasi yang fatal bagi lansia. Bahaya ketiga, dan ini yang paling kita takutkan, adalah perubahan sel atau Barrett's esophagus. Sel-sel kerongkongan yang stres karena dibakar asam terus-menerus bisa bermutasi menjadi sel prakanker. Nauzubillah min dzalik, kita harus hentikan proses ini sekarang juga. Maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sekarang juga. Kita periksa apakah gejala yang Bapak, Ibu rasakan ini murni sakit mah biasa, atau sudah mengarah ke kelemahan katup lambung yang serius. Langkah pertama, mari cek pernapasan. Silakan Bapak Ibu duduk tegak. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Perhatikan, apakah Bapak Ibu bisa mengambil napas panjang sampai perut mengembang, atau napasnya pendek, tertahan di dada, dan terasa sesak atau mengganjal di ulu hati. Jika napas terasa pendek dan ada ganjalan di ulu hati, itu tanda ada tekanan gas yang besar yang mendesak katup lambung Bapak Ibu. Langkah kedua, cek lidah. Nanti Bapak Ibu bisa bercermin. Julurkan lidah. Lihat apakah ada lapisan tebal berwarna putih atau kekuningan di pangkal lidah belakang. Lapisan putih tebal itu seringkali bukan jamur biasa, tapi tanda bahwa sistem pencernaan sedang sangat lembab, dingin, dan sisa makanan tidak terproses dengan baik, sehingga membusuk dan gasnya naik ke atas membawa bakteri. Langkah ketiga, tekan ulu hati. Letakkan jari di tengah-tengah pertemuan tulang rusuk bawah. Tekan pelan. Apakah rasanya nyeri tajam? Atau rasanya mual ingin muntah? Jika ditekan sedikit saja sakit, berarti sedang ada luka lecet atau iritasi aktif di sana. Ini sinyal bahwa perlindungan lendir lambung Bapak Ibu sudah menipis. Jika Bapak Ibu merasakan tanda-tanda tadi, jangan panik. Kabar baiknya, Tuhan menciptakan bahan-bahan alami yang memiliki kemampuan luar biasa
untuk melapisi kembali dinding lambung yang luka, menguatkan otot katup, dan membuang gas berlebih. Kita akan menggunakan 3 bahan juara: lidah buaya, jahe, dan madu. Tapi tunggu dulu. Cara mengolahnya tidak boleh sembarangan. Salah mengolah lidah buaya justru bisa bikin diare hebat. Bahan pertama adalah lidah buaya atau aloe vera. Bapak Ibu mungkin tahunya ini buat penyubur rambut, padahal gel lidah buaya adalah obat ajaib untuk lambung. Gel lidah buaya mengandung zat yang disebut mukopolisakarida. Zat ini teksturnya mirip sekali dengan lendir alami lambung manusia. Ketika Bapak Ibu menelan gel lidah buaya, dia akan menempel di dinding kerongkongan dan lambung, membentuk lapisan pelindung baru. Dia mendinginkan kebakaran di dalam sana seketika. Bahan kedua adalah jahe, khususnya jahe emprit atau jahe merah. Jahe memiliki khasiat prokinetik. Apa itu? Artinya, jahe mempercepat pengosongan lambung. Salah satu sebab asam naik adalah karena makanan ngetem atau berhenti terlalu lama di lambung. Jahe akan memerintahkan otot lambung untuk segera mendorong makanan turun ke usus, sehingga lambung cepat kosong dan risiko asam naik berkurang drastis. Selain itu, jahe membuang gas. Bahan ketiga adalah madu murni. Madu bersifat antibakteri, membantu melawan bakteri H. pylori yang sering jadi biang kerok tukak lambung. Madu juga memiliki tekstur kental yang membantu melapisi luka. Nah, sekarang siapkan catatan Bapak Ibu. Ini adalah resep bubur halus pelapis lambung yang sudah saya modifikasi agar aman dan efektif untuk lansia. Simak langkah demi langkahnya, karena detailnya sangat penting. Langkah pertama, penanganan lidah buaya. Ambil 1 pelepah lidah buaya yang tebal dan tua. Cuci bersih kulit luarnya, potong bagian pangkalnya. Lalu, berdirikan pelepah itu di dalam wadah atau gelas selama kurang lebih 30 menit. Bapak Ibu akan melihat cairan berwarna kuning menetes keluar. Cairan kuning ini namanya lateks atau aloin. Ini wajib dibuang. Aloin inilah yang bikin perut mulas dan diare. Biarkan sampai tuntas keluar semua. Langkah kedua, setelah cairan kuning habis, kupas kulit hijaunya sampai bersih. Ambil daging gelnya yang bening saja. Cuci daging gel ini di bawah air mengalir sampai lendirnya yang licin berkurang. Potong dadu kecil-kecil atau bisa dicincang kasar. Kita butuh sekitar 3-5 sendok makan daging lidah buaya. Langkah ketiga, siapkan jahe. Ambil jahe seukuran jempol orang dewasa. Bakar sebentar di atas kompor sampai kulitnya agak gosong dan wangi. Mengapa dibakar? Untuk mengurangi rasa pedas yang terlalu tajam yang bisa mengiritasi, tapi tetap mempertahankan sifat hangatnya. Setelah dibakar, kupas kulit gosongnya, cuci, lalu geprek atau memarkan. Jangan diparut halus. Cukup digeprek agar sarinya keluar, tapi tidak terlalu pedas. Langkah keempat, proses perebusan. Rebus 2 gelas air 400 ml bersama jahe geprek tadi. Masak dengan api kecil sampai air menyusut menjadi 1 gelas. Setelah air tinggal 1 gelas, matikan api. Langkah kelima, penyajian. Ambil gelas, masukkan potongan daging lidah buaya mentah yang sudah dicuci bersih tadi. Lalu, siram dengan air rebusan jahe yang masih panas. Tutup gelasnya, diamkan selama 10 menit. Biarkan panas air jahe mematangkan lidah buaya setengah matang, sehingga teksturnya jadi kenyal tapi tidak lembek. Terakhir, setelah suhunya hangat kuku, masukkan 1 sendok makan madu murni. Aduk rata. Kapan meminumnya? Minumlah ramuan ini di pagi hari saat perut masih kosong, sebelum sarapan, atau diminum di malam hari 1 jam sebelum tidur. Rasanya sangat enak. Ada sensasi kenyal dari lidah buaya yang dingin di perut, berpadu dengan hangatnya jahe dan manisnya madu. Saat ramuan ini melewati tenggorokan Bapak Ibu, bayangkan dia seperti cat pelapis anti bocor yang sedang menambal dinding-dinding yang retak. Dia menenangkan saraf-saraf di kerongkongan yang tegang. Minumlah rutin setiap hari selama 2 minggu. Biasanya di hari ketiga, Bapak Ibu akan merasakan perih di ulu hati berkurang drastis, dan tidur malam jadi lebih nyenyak tanpa terbangun karena dada panas.
Nah dokter, banyak pertanyaan titipan dari pasien-pasien saya yang mungkin juga menjadi keraguan Bapak Ibu di rumah. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama. Dokter, saya ini pecinta kopi sejati. Susah sekali berhenti ngopi. Apakah boleh minum ramuan ini tapi tetap ngopi? Jawaban saya, Bapak dan Ibu, kopi memiliki sifat melemaskan katup lambung karena kandungan kafeinnya. Jika Bapak Ibu sedang dalam masa penyembuhan, saya mohon dengan sangat, puasa kopi dulu selama 2 minggu saja. Beri kesempatan katup itu menguat. Kalau ramuannya diminum, tapi racun kopinya jalan terus, ibarat menambal ban tapi pakunya tidak dicabut. Bocor lagi nanti. Gantilah kopi dengan air jahe hangat atau sari kurma di pagi hari. Pertanyaan kedua. Dokter, lidah buaya itu kan dingin. Nanti bikin perut kembung tidak? Jawaban saya, justru itulah fungsinya jahe di dalam resep ini. Sifat dingin lidah buaya akan dinetralkan oleh sifat panas jahe. Jadi ramuan ini sifatnya seimbang atau netral. Sangat aman untuk lansia. Yang bikin kembung dan diare itu kalau Bapak Ibu lupa membuang getah kuningnya tadi. Jadi pastikan proses pembersihannya benar ya. Pertanyaan ketiga. Dokter, posisi tidur yang baik untuk penderita GERD itu bagaimana? Saya sering sesak kalau tidur telentang. Jawaban saya, ini penting sekali. Gaya gravitasi adalah sahabat kita. Saat tidur, tinggikan posisi kepala dan dada Bapak Ibu. Gunakan 2 bantal atau ganjal kaki tempat tidur bagian kepala setinggi 10-20 cm dan usahakan tidur miring ke kiri. Mengapa ke kiri? Karena bentuk lambung kita melengkung ke kiri. Kalau tidur miring ke kiri, posisi lambung akan lebih rendah dari kerongkongan, sehingga asam sulit naik. Kalau miring ke kanan, posisi katup terbuka dan sejajar, asam mudah tumpah ke kerongkongan. Pertanyaan keempat. Dokter, bolehkah saya mencampur obat dokter dengan ramuan ini? Jawaban saya, boleh. Tapi beri jarak, jangan diminum bersamaan. Minumlah ramuan lidah buaya ini sebagai pembuka jalan. Misalnya setengah jam sebelum makan. Nanti obat dokternya diminum setelah makan atau sesuai anjuran. Perlahan-lahan, saat Bapak Ibu merasa perut makin nyaman, coba konsultasikan ke dokter untuk menurunkan dosis obat kimianya pelan-pelan. Jangan berhenti mendadak, tapi tapering off atau dikurangi bertahap. Bapak dan Ibu, sobat sehat yang saya muliakan, kesembuhan penyakit lambung itu 80% ada di pola hidup dan ketenangan pikiran. Sisanya yang 20% baru obat atau ramuan. Seringkali asam lambung kita naik bukan karena makanan, tapi karena asam kehidupan. Pikiran yang cemas, rasa khawatir berlebihan tentang anak cucu, rasa kesepian, itu semua mengirim sinyal ke otak untuk memproduksi asam lambung berlebih. Jadi, selain rutin minum ramuan lidah buaya jahe madu ini, saya resepkan juga satu obat yang paling ampuh, ikhlas, dan pasrah. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Tidurlah dengan hati yang ringan. Maafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati. Percayalah, saat hati Bapak Ibu tenang, klep lambung pun akan rileks dan bekerja dengan normal kembali. Jangan biarkan masa tua Bapak Ibu habis hanya untuk memikirkan rasa sakit di perut. Bapak Ibu berhak menikmati makanan enak, berhak tidur nyenyak, dan berhak bermain dengan cucu tanpa rasa takut kambuh. Mulailah hari ini, cari lidah buayanya, beli jahenya, dan buat komitmen untuk sembuh. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, saya mohon jangan disimpan sendiri. Di luar sana, banyak teman-teman seusia kita yang sedang memegang perutnya kesakitan dan bingung harus minum obat apa lagi. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke grup arisan, atau ke teman-teman pengajian. Menjadi perantara kesembuhan bagi orang lain adalah ladang pahala yang luar biasa. Jangan lupa untuk menekan tombol suka atau like sebagai tanda Bapak Ibu setuju untuk hidup lebih sehat secara alami. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Menyembuhkan, angkatlah segala penyakit yang bersarang di perut dan dada kami. Dinginkanlah lambung kami yang panas, kuatkanlah raga kami. Berikanlah kami ketenangan hati,
agar kami bisa menjalani sisa usia ini dengan penuh rasa syukur dan ketaatan kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu hari ini. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam lambung nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.